Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara semuanya. Saya ingin mengajak saudara untuk berdiri sesaat. Guna mengingatkan cipta atas tragedi yang terjadi terhadap saudara-saudara kita beberapa saat lalu, tepatnya di stasiun sepak bola Kanjuruhan Malang. Kita turut berduka untuk hal ini semua. Semoga arwah saudara kita yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Hening cipta mulai. Selesai. Saudara, kami silakan dulu. Saudara, rekan pers, yang saya hormati, di tengah-tengah kita hadir juga Bung Anies Baswedan, saya bersyukur sekali terhadap episode perjalanan yang telah dilalui oleh DPP Partai Nasdem sejak beberapa bulan yang lalu. Seperti saudara sudah maklumi, partai ini telah melaksanakan rapat kerja nasional yang telah memutuskan menominasikan 3 bakal calon presiden yang nantinya tentunya akan diputuskan menjadi 1 calon presiden definitif dengan hak dan kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada diri saya selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem oleh rapat kerja nasional itu sendiri. Maka dalam perjalanan beberapa waktu yang telah lalu, dalam kapasitas saya pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai, sebagian waktu saya lakukan sebagai bahagian untuk mengupayakan mendapatkan berbagai masukan, saran, pandangan, sekaligus bahagian dari kontemplasi diri yang cukup banyak, memberikan waktu terhadap diri saya sebelum saya mengambilkan suatu keputusan. Dari berbagai perspektif pandangan apa yang saya pahami, dan sekaligus mengerupikan konsistensi penegasan dari arti keberadaan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Berulang kali di mana saja pun saya katakan, izinkanlah institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional dari proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita lalui. Itu jauh lebih berarti dari kepentingan partai ini sendiri. Konsistensi sikap ini memang mudah untuk diutarakan, diucapkan, tapi tidak semudah itu. Kita memiliki kemampuan untuk konsisten terhadap ucapan dan perbuatan kita sendiri. Tapi inilah bahagian
dari makna dan dasar filosofis apa sebenarnya yang harus kita jadikan pegangan bagi satu nilai yang hakikat dan hakikinya dari arti perjalanan kehidupan yang kita lalui. Saya mencoba mengenal dari apa yang saya pahami terhadap diri saya pribadi. Satu yang pasti saya ketahui, saya jauh dari kesempurnaan. Saya masih banyak dengan seluruh kekurangan yang ada pada diri saya dalam kapasitas sebagai individu dan warga negara bangsa ini. Bahkan kesalahan demi kesalahan. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada diri. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values yang baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah priorisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita? Wawasan perspektif pemikiran seperti ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi. Tetapi sayang, 1000 kali sayang kalau kita tidak gentar, tidak mampu untuk mensyukuri. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudah ini bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan,
tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang serius sekali. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita tidak akan beri tempat. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan. Nasdem ingin membuka cakrawala. Jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasdem, karena itulah sejatinya Nasdem. Jadi dengan rasa bangga dan bersyukur kehadirat Tuhan yang kuasa, dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memohon dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak untuk memberikan saluran idealisme, memiliki obsesi diri untuk memberikan dharma bakti diri, memimpin negeri ini. Dan kesempatan itu ada pada pemilihan ini. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapa, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter
daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character, membangun karakter bangsa. Kedua-duanya kita perlukan. Maka tugas utama Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatan. Tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsip. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawa itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan kepada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Sekarang saya mengatakan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak tepat, katakan yang tidak cocok, katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini, agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu, upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ridho dan perlindungan bagi kita semua. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bung Anies Baswedan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.